Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Kembali lagi bersama saya di channel Hot Entertainment. Di segmen kali ini Hot Entertainment akan mengulas serial terpaksa menikahi tuan muda di episode kali ini. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung selalu channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, di episode sebelumnya, Kinanti yang meminta tuan muda agar ia tidak perlu lagi dikawal oleh David. Sepertinya kali ini Kinanti benar-benar ingin menjaga jarak kepada David. Karena David yang pernah tidak sengaja mengungkapkan perasaannya dikala Kinan sedang tidak sadarkan diri. Dan tanpa David sadari, Kinan mendengar semua itu. Dan demi kebahagiaan David, Kinan pun menghindar dari David agar David tidak semakin merasa bersalah terhadap dirinya. Sementara Anita terus pusing akibat teror yang dibuat Alia. Kali ini Alia sudah benar-benar keterlaluan. Ia berani masuk ke kamar dan mengacak-acak kamar Anita, sehingga membuat Anita semakin geram. Tapi anehnya, Anita malah berbalik curiga terhadap Kinanti. Ia malah menuduh Kinanti yang berani melakukan hal seperti itu. Sementara di sisi lain, Sarah terus berusaha menemui Bastian. Namun sayang Bastian sudah pergi tanpa memberitahu Sarah. Lalu Sarah berusaha mencari Bastian di kantor tempat Bastian bekerja. Tiba-tiba ada pegawai yang bertanya kepada Sarah kalau ia sedang menunggu siapa. Lalu Sarah pun berkata kalau ia sedang mencari suaminya yaitu Bastian. Tapi sayang ternyata Bastian sudah dipindahkan di kantor cabang lain. Dan Sarah pun sedih mendengar hal itu. Dan pada saat Sarah sedang sedih, tiba-tiba Reno datang dan Reno berniat mengajak Sarah bekerja sama untuk menghancurkan Abimana. Namun dengan tegas Sarah menolak tawaran Reno tersebut. Sementara di sisi lain, saat tuan muda akan berangkat bekerja, tiba-tiba Amanda datang. Tetapi Abi justru menyuruh Amanda untuk menjaga Kinanti dan menemani Kinanti kemanapun dia pergi. Abimana pun berkata, sampai saya menemui pengawal yang baru, saya percayakan istri saya sama kamu, kata Abimana. Lalu Amanda pun begitu cemburu saat melihat Kinanti yang berpamitan seraya mencium tangan Abimana. Sementara Anita yang merasa dirinya diteror oleh Kinanti tiba-tiba langsung melabrak Kinanti dan menuduh Kinanti yang melakukan teror kepada dirinya. Kinan pun benar-benar bingung atas tuduhan yang dilontarkan Anita terhadap dirinya. Dan Kinanti pun bersumpah kalau dia tidak melakukan apapun yang Anita tuduhkan kepadanya. Anita pun terus menuduh dirinya dan tidak percaya terhadap Kinanti. Lalu, di saat Kinan sedang menangis akibat ucapan-ucapan dan tuduhan Anita, tiba-tiba David datang dan saat David ingin menghampiri, tapi sebaliknya Kinanti malah pergi. Dan pada saat Kinan akan pergi ke kamar, tiba-tiba Oma memanggil Kinan dan memberitahu kalau 3 hari lagi Abimana akan berulang tahun. Dan ini pertama kalinya Abi ulang tahun ketika sudah menikah. Oma dan Kinan pun berencana untuk membuat surprise ke Abimana. Sementara di sisi lain, David benar-benar resah karena sikap Kinanti yang menjauhi dirinya. David pun berencana untuk mengajak Kinanti bertemu. Dan David pun mengajak Kinan bertemu guna meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Tetapi Kinan mencoba mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan David. Tapi David langsung menghampiri dan menjelaskan semuanya. David mencoba meminta maaf. David meminta agar Kinan melupakan semua yang telah diucapkannya. Dan David meminta Kinan agar jangan pedulikan perasaannya karena David merasa persahabatan yang lebih penting dan David pun meminta maaf karena telah menaruh hati kepadanya. David pun berkata kalau dia bahagia karena Kinan dan tuan muda sudah saling mencintai. Sementara di kesempatan lain, Karina yang sedang mencoba mencari mangsa pada pengusaha-pengusaha muda tiba-tiba bertemu dengan Herman.
dan akhirnya mereka makan bersama di kafe tersebut. Tak henti-hentinya Karina terus mencoba menggoda Herman dengan segala tipu muslihatnya, dan Herman pun sepertinya sudah mulai tergoda terhadap Karina. Dan di kesempatan yang lain, Sarah tiba-tiba kedatangan paket, dan Sarah pun membuka paket tersebut. Lalu tiba-tiba Sarah kaget karena ternyata Bastian menggugat cerai dirinya. Saat Sarah sedang menangis dan menyesali perbuatannya, tiba-tiba Herman datang dan bertanya kenapa Sarah sedih dan menangis. Lalu Karina mencoba membujuk Sarah agar tetap tenang, karena Karina berkata, kalau ada laki-laki yang menyakiti kamu, bukan berarti hidup kamu berakhir, karena kamu masih muda dan kamu juga masih cantik, kata Karina. Lalu tiba-tiba Sarah pun teringat akan tawaran Reno yang mengajaknya bekerja sama. Sementara di sisi lain, sepertinya Anita mulai mencoba mendekat dengan Amanda, dan Amanda pun merasa lebih leluasa untuk meneror dirinya karena Anita percaya kepadanya, dan Amanda pun akhirnya berhasil menakut-nakuti Anita dengan suara-suara yang direkam olehnya. Anita pun sangat ketakutan, dan Amanda pun merasa senang melihat hal tersebut. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat Mimin bagikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa terus saksikan kelanjutan serial episode Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan jangan lupa dukung selalu channel Hot Entertainment dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.